warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Larasati. Di sini saya akan menampilkan sebuah video selama proses pembelajaran yang telah saya lakukan, mulai dari membuka pelajaran sampai menutup pembelajaran. Kali ini saya mengajar di SMP Negeri 4 Juwana, Kabupaten Pati. Nah, proses pembelajarannya yaitu melalui grup WhatsApp dan Google Classroom. Nah, untuk berdiskusi, bertanya jawab, dan menerangkan materi yaitu melalui grup WhatsApp. Sedangkan untuk presensi dan penugasan melalui Google Classroom. Dalam pembelajaran kali ini, saya akan menerangkan mengenai teks eksposisi. Jadi, langsung saja kita simak videonya bersama-sama. Untuk memulai pembelajaran, saya mengucapkan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mereka menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya menyapa mereka dengan ucapan selamat pagi semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, kemudian mereka menjawab baik. Kemudian saya bertanya sedikit basa-basi kepada mereka, sudah pada mandi? Sudah pada sarapan? Meskipun belajarnya daring, harus tetap mandi loh ya. Yang belum sarapan bisa sambil sarapan dulu gitu. Nah, kemudian mereka menjawab, "Nggih Bu, nggih Bu," seperti itu. Kemudian saya ingin menanyakan kepada ketua kelas, rencananya mau menunjuk ketua kelas untuk memimpin doanya. Namun, berhubung belum dibentuk struktur organisasi, jadi saya yang memimpin doanya. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, setelah itu saya mengarahkan mereka untuk melakukan presensi. Silakan kalian presensi terlebih dahulu di Google Classroom. Bagi yang tidak mengisi daftar hadir, dianggap tidak masuk ya. Kemudian mereka menjawab, "Sudah Bu." Nah, saya mengingatkan kembali kepada mereka bahwa mereka itu harus aktif, karena dalam pembelajaran daring keaktifan juga akan dinilai seperti itu. Nah, kemudian mereka menjawab, "Nggih Bu, iya Bu," gitu. Namun ada satu siswa yang mengatakan bahwa kalau bilang iya Bu, oke Bu, nanti dibilang caper gitu. Kemudian saya bertanya pada siswa itu, "Nah, siapa yang bilang seperti itu?" Nah, katanya ada Bu yang mengatakan seperti itu. Kemudian saya memberikan sedikit motivasi kepada mereka semua bahwa jika memang baik menurutmu, maka laksanakan. Jika memang tidak baik atau buruk bagimu, ya ditinggalkan saja. Jangan didengarkan kata-kata yang seperti itu. Nah, kemudian mereka menjawab, siap Bu, nggih Bu gitu. Nah, selanjutnya saya mulai melanjutkan materi pada hari itu. Nah, berhubung sebenarnya materinya sudah selesai, namun pagi ini tuh hanya mengulas materi yang dikira siswa belum paham seperti itu. Baik adik-adik, terima kasih yang sudah mengisi daftar hadir. Kita lanjutkan materi ya. Untuk pagi ini kita mengulas materi mengenai 2 minggu yang lalu. Kemudian mereka merespon. Nah, kemudian saya mulai
menjawab. Nah, kita sudah membahas mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, siapa yang bisa menjelaskan kembali pengertian dari teks eksposisi? Kemudian saya mengiming-imingi mereka dengan bagi yang bisa menjawab akan mendapatkan reward tersendiri dari Ibu, seperti itu. Kemudian mereka menjawab lagi, iya Bu, gitu. Nah, mereka mulai menjawab, teks eksposisi adalah sebuah karangan atau paragraf yang mengandung informasi atau pengetahuan dalam bentuk padat, singkat, dan jelas. Kemudian ada lagi yang menjawab. Nah, saya menunggu siswa menuliskan jawaban terlebih dahulu. Nah, bagi yang menjawab, saya suruh mereka menuliskan nama dan nomor absen karena saya belum hafal nama-nama mereka. Nah, mereka masih berusaha menjawab. Saya menunggu mereka. Nah, setelah mereka menjawab semua, di sini saya mulai memperjelas jawaban mereka atau mempertegas, dan saya mengucapkan terima kasih kepada bagi yang sudah menjawab. Kemudian saya mengulas lagi bahwa teks eksposisi yaitu teks yang berisi paragraf atau karangan yang di dalamnya terkandung pengetahuan dan informasi yang disajikan secara singkat, padat, akurat, dan mudah dipahami. Teks eksposisi bertujuan untuk menginformasikan suatu hal, pokok pikiran, dan untuk memperluas pengetahuan. Nah, seperti itu. Kemudian mereka menjawab, "Nggih Bu, baik Bu," seperti itu. Nah, kemudian saya berusaha memberikan pertanyaan lagi, yaitu mengenai apa saja struktur teks eksposisi. Coba kalian sebutkan. Nah, kemudian para siswa mulai menuliskan lagi jawabannya. Menulis jawaban serta menulis nama dan nomor absen mereka. Mereka cukup aktif dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, setelah mereka menjawab semua, giliran saya yang mempertegas jawaban mereka. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menjawab. Baik, untuk struktur teks eksposisi ada 3, yaitu tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Untuk tesis ya berisi isu, pemaparan masalah, serta pandangan secara umum dari penulis. Sedangkan untuk rangkaian argumen berisi fakta-fakta, dan penegasan ulang berisi simpulan dan rangkuman dari permasalahan yang dibahas. Nah, kemudian mereka menjawab, "Oke Bu, iya Bu, nggih Bu," dan seterusnya. Nah, saya berusaha untuk mengajak yang lainnya untuk aktif atau untuk merespon juga. Nah, kemudian untuk memperdalam pengetahuan mereka mengenai teks eksposisi, saya juga sudah menyiapkan materi
materi yang sudah saya unggah di Google Classroom. Nanti siswa bisa membaca dan memahaminya. Dan bagi yang kurang paham itu bisa bertanya baik melalui grup WhatsApp atau japri ke saya, seperti itu. Nah, kemudian siswa menjawab, "Iya Bu, oke Bu." Tuh. Nah, kemudian ada tugas yang harus mereka kerjakan, yaitu membuat karangan teks eksposisi dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu 3 hari. Kemudian mereka menyanggupinya. Oke Bu, iya Bu. Mereka juga aktif bertanya jika dikira mereka belum paham mengenai tugasnya, seperti temanya bebas kan Bu, atau dikumpulkan di mana Bu, seperti itu. Berapa paragrafnya terserah kita kan Bu, gitu. Nah, kemudian saya mengakhiri pembelajaran. Baik, saya akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah aktif bertanya dan menjawab. Kalian luar biasa, tetap semangat meskipun di tengah pandemi. Dan saya sedikit memberi motivasi, sekali belajar pada kehidupan, jangan pernah berhenti belajar. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dan mengucapkan salam penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mereka menjawab, Waalaikumsalam. Oke Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti itu. Nah, kemudian guru pamong saya, Bu Intan, langsung memberi masukan atau menanggapi mengenai pembelajaran pada hari ini yang telah dilakukan. Seperti bisa dilihat, nah kira-kira seperti itu pembelajaran yang telah saya lakukan. Nah, untuk kali ini ada presensi yang melalui Google Classroom. Nah, ini siswa yang sudah melakukan presensi. Ada ya sekitar 50%. Dan ini yang belum presensi, ada 13 siswa. Nah, untuk kali ini ada materi dan tugas-tugas juga melalui Google Classroom. Nah, untuk salah satunya ada struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Di sini saya membagikan materi berupa PPT. Nanti bisa siswa baca dan pahami. Bagi yang kurang jelas bisa mereka tanyakan. Dan juga ada contoh-contohnya, contoh menganalisisnya. Nah, untuk yang ini itu bagi siswa yang sudah mengumpulkan tugas langsung saya nilai. Nah,
Contohnya seperti ini, mereka mengumpulkan dengan cara difoto kemudian dikirim ke Google Classroom. Nah, kira-kira seperti itulah proses pembelajaran yang telah saya lakukan, mulai dari membuka pelajaran sampai menutup pembelajaran. Dan hanya 50% siswa yang mengikuti pembelajaran, tapi tidak apa karena diskusi pada pelajaran hari itu berjalan dengan lancar dan baik. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata atau kesalahan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.